rencana serangan udara skala besar terhadap Iran yang sebelumnya sempat dijadwalkan. Menurut Trump, keputusan tersebut diambil setelah adanya permintaan dari para pemimpin kawasan Teluk. Trump juga mengatakan Iran dan Amerika Serikat akan kembali ke meja perundingan hari ini. Untuk membahasnya dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah, saat ini kita akan berdialog dengan pengamat Timur Tengah dari Universitas Brawijaya Malang, Abdullah Assegaf. Assalamualaikum, selamat siang. Sementara serangannya ke Iran, hal ini jadi semacam pola yang dilakukan Presiden Trump, yaitu serangan dan kemudian menunda. Menurut Anda, apakah ini murni strategi dari Trump atau memang karena ada permintaan dari pemimpin Timur Tengah? Abdullah. Iya, baik. Terima kasih Ikra di studio yang sangat didikte oleh Donald Trump ya. Bahkan saya melihat ini ada pengaruh idiosinkretik ya, sisi individu Donald Trump yang besar di dalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Saya melihat profil Donald Trump sebagai bisnismen ini salah satu yang membuat bagaimana kebijakan Amerika Serikat itu berubah-ubah karena dia memiliki rasionalisasi mengenai apa yang didapat jika dia melakukan kebijakan tertentu. Nah, terkait dengan kebijakan Donald Trump yang berubah-ubah, sebenarnya begini, saya akan mengungkapkan suatu fakta yang menarik ataupun kepentingan Donald Trump, bahwasanya negara-negara Teluk hari ini, negara-negara Arab, hanya dijadikan sapi perah oleh pemerintahan Donald Trump, oleh pemerintahan Amerika Serikat. Karena apa? Karena dengan adanya ancaman Amerika yang sebelumnya beberapa hari yang lalu ingin melemahkan Iran dengan menghancurkan pusat-pusat energi dan jalur strategis lainnya. Dan lalu dari ancaman Trump itu dibalas dengan keteguhan, dengan kesiapan Iran, dengan melaporkan, memberikan detail tentang apa saja, pos-pos apa saja yang mau diserang oleh Iran. Sehingga ketika pos-pos yang diserang itu yang keluar adalah pusat-pusat strategis yang dimiliki oleh negara Teluk, disinilah apa yang saya katakan negara Teluk hanya menjadi sapi perah itu akhirnya berlaku. Bagaimana akhirnya apa? Tentu negara Teluk tidak ingin negaranya habis dengan rudal-rudal dan drone-drone Iran. Sehingga negara Teluk merengek ke Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat menjadikan momentum ini untuk menjadikan raja-raja, pangeran-pangeran Arab hanya sebagai sapi perah untuk menguntungkan secara ekonomi pemerintahan Amerika Serikat yang saat ini memang membutuhkan banyak dana. Saya kira itu. Menarik sekali bahwa para perangan besar, padahal beberapa hari yang lalu Arab Saudi juga ikut menyerang kelompok pro-Iran di Irak. Menurut Anda apa yang membuat Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya meminta Trump menunda serangan, Pak? Iya, tentunya Donald Trump tidak ingin ya dilihat sebagai pembual ya, yang katanya mau menyerang Iran terus tidak jadi. Lalu disinilah selain ada keuntungan secara ekonomi yang diperoleh oleh Trump dengan selalu menyerang, berhenti, mengancam dan tidak jadi. Di satu sisi ini pengamatan saya kan dari sisi ekonomi tadi akhirnya negara-negara Arab banyak membeli peralatan militer maupun jajah tempur ya, terbukti kontrak-kontrak Uni Emirat Arab ya, bahwasanya beberapa minggu yang lalu ada kontrak pembelian militer yang sangat besar, disusul dengan Arab Saudi juga yang memiliki deal nuklir ya, pembangunan energi nuklir dengan Amerika Serikat. Ini menandakan argumen saya ditunjang dengan bukti-bukti bahwasanya dalam perang ini Amerika mendapatkan banyak konsesi dari negara Teluk. Nah, tetapi mengenai serangan Arab Saudi ke Irak, saya melihat begini, mereka memiliki strategi untuk mengalihkan mengalihkan perhatian daripada, bukan mengalihkan ya, mereka ingin menunjukkan bahwasanya perang ini akan semakin luas ya. Mereka ingin membawa perang ini semakin luas, misalnya ke Irak dengan serangan Arab Saudi ke sekitar 8 kota di Irak ya, yang saya catat ya. Ini tentunya akan mengakibatkan munculnya tekanan terhadap Iran nantinya. Karena apa? Ternyata negara Irak yang di dalamnya terdapat faksi-faksi militan yang disupport oleh Iran seperti kelompok Hasad Asabi,
dan juga kelompok-kelompok lainnya, karena Irak itu kan 60% bermadhab Syiah, sama dengan Republik Islam Iran yang 97% itu bermadhab Syiah, sehingga secara ideologis mereka ada kedekatan. Nah, bagaimana serangan ke Irak ini akhirnya, bagaimana respon dari Perdana Menteri Irak mengatakan bahwasanya kita dalam siap siaga militer penuh untuk membalas jika terdapat serangan lagi, karena saat ini di Irak lagi ada prosesi Arba'in Imam Husain, 40 hari Imam Husain, yang di situ banyak peziarah berkumpul dari berbagai dunia yang kurang lebih berjumlah 20 juta, sehingga Irak menunda serangan balasan ini karena dikhawatirkan semakin naiknya eskalasi akan menimbulkan banyak korban terhadap para peziarah. Nah, dengan adanya serangan ini, harapan dari Amerika bahwasanya akan muncul tekanan terhadap Iran, bahwasanya Irak sebagai masyarakat Irak, ya saya melihat masyarakat Irak yang notabene mayoritas Syiah yang sama dengan Iran, ini nyawanya terancam karena pertahanan Irak tidak sebagus Iran, sehingga disinilah akan muncul tekanan terhadap Iran untuk kembali memikirkan balasan-balasan yang akan disasar, yaitu kepada negara-negara Teluk. Nah, harapannya akan muncul bergaining. Nah, tetapi ini yang saya lihat adanya luput, ya, adanya suatu pengamatan yang kurang jeli ya dari Amerika Serikat, bahwasanya apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Amerika dengan memperlebar peperangan ini dengan mengikut sertakan negara lain seperti Irak dan juga serangan Arab Saudi ke Yaman ini cukup efektif atau tidak. Nah, saya melihat apa yang dilakukan Amerika Serikat dengan menggait atau memasukkan negara-negara Teluk atau memprovokasi lebih tepatnya ya agar negara Teluk ini ikut, nampaknya sampai saat ini belum efektif. Efektivitas itu di apa ukurannya? Yang pertama, bagaimana Yaman misalnya atau Al-Houthi lebih tepatnya, bagaimana Al-Houthi sudah mulai menerapkan pembatasan ketat dalam lalu lintas di Babul Al-Mandeb, salah satu jalur pelayaran strategis di mana 15% ya energi dunia itu lewat dari situ. Nah, justru menurut saya dengan memperlebar kawasan perang ini dengan memprovokasi banyak negara Teluk untuk ikut campur, nampaknya ini malah memberikan tekanan ekonomi yang hebat. Dalam hal ini adalah naiknya harga energi dunia yang sempat sudah turun di level 70 US dollar per barrel atau di bawahnya, sekarang sudah mulai naik lagi ke angka 90 US dollar per barrel. Padahal setiap kenaikan dari $1 per barrel itu tentu mengganggu fiskal daripada anggaran negara-negara di dunia ini. Nah, sehingga efektivitasnya itu saya kira sangat lemah. Dan yang kedua, bagaimana serangan-serangan yang dilakukan oleh Arab Saudi ini nampaknya malah membuat terjadinya social cohesion, persatuan di antara rakyat Irak. Bahwasanya apa? Ternyata ya memang peperangan hari ini itu bukan hanya soal peperangan kepentingan kekuasaan militer, tetapi bagaimana peperangan hari ini itu ada arogansi, kesewenang-wenangan dari suatu negara yang didukung oleh sekutunya untuk melemahkan negara lain dengan berbagai cara, dengan termasuk menyerang fasilitas-fasilitas sipil. Karena di dalam serangan Arab Saudi ke Irak itu tidak hanya markas militer Hasad Asabi yang terkena serangan, tapi adanya peziarah-peziarah sipil, kurang lebih 15 orang itu mencapai syahadah atau syahid. Nah, sehingga